warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ibu terlihat ceria hari ini. Oh iya, Bu. Tadi saya mendengar Ibu ini ada rencana untuk melakukan coaching ya, Bu ya? Betul sekali, Bapak. Pagi ini saya akan melakukan coaching terhadap Bu Tati ya. Sepertinya dia ada sesuatu yang ingin mau disampaikan kepada saya, seperti itu, Pak. Baik, jadi Ibu ada rencana untuk melakukan coaching ya, Bu ya, hari ini. Jadi sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching, ya izinkan saya nih pertama-tama ingin melakukan observasi dulu. Jadi kita akan melakukan wawancara seputar coaching atau kita sebutlah dengan coaching. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, Ibu? Boleh, silakan, Pak. Baik. Jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching kan ke Bu Tati ya tadi ya, Bu? Betul Iya, sekali. Ibu Tati. Nah, tujuan Ibu nanti selama melakukan coaching ke Ibu Tati itu apa, Bu, tujuannya? Tujuan saya begini, Pak, supaya Bu Tati yang sebagai coach nanti itu dapat menemukan solusi sendiri terhadap masalah yang sedang dia hadapi gitu. Jadi saya ingin menggali potensinya Bu Tati ini, bagaimana sih dia supaya bisa menemukan sendiri solusinya. Iya, baik. Jadi tujuan Ibu nanti melakukan coaching itu jadi agar coachingnya itulah yang menemukan sendiri ya Betul sekali, solusinya. Bapak, seperti Jadi itu. bukan dari Ibu ya yang akan memberikan solusinya. Kalau solusinya dari Bu Tati mungkin lebih maksimal, lebih efektif nanti dia menindaklanjuti. Ya, jadi bukan dari Ibu ya. Betul sekali. Kemudian area atau cakupan dari proses coaching nanti ini yang Ibu harapkan itu apa saja, Bu, areanya? Saya ini ingin menggali potensinya coach atau Bu Tati sendiri nanti untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua, saya ingin membantu coach atau Bu Tati untuk menceritakan permasalahannya itu dengan lebih rileks, lebih santai, dengan terbuka tanpa ada sesuatu yang mengganjal lagi. Jadi semua dia ceritakan dengan nyaman gitu. Baik, jadi pertama ini menggali potensi dulu ya, Bu ya. Betul sekali. Potensi karena kan biasanya coach kita tuh kadang tidak percaya diri, mampu enggak dia menemukan solusinya sendiri, sehingga lebih kadang mengharapkan solusi dari orang ya. Jadi inilah yang akan digali ya, potensi dari si coachingnya. Kemudian yang kedua itu bagaimana coachingnya itu tidak malu ya untuk bercerita. Kadang ada nih yang saya malu nih menceritakan masalah saya. Tidak terbuka. Jadi ketika seseorang atau coach ini misalnya tidak terbuka, jadi solusinya nanti kurang maksimal. Jadi ketika sudah disampaikan permasalahannya dengan terbuka, dengan lebih leluasa, jadi solusinya nanti lebih tepat. Jadi itu area cakupannya ya, yang betul. Dari keterbukaan lah. Keterbukaan, betul sekali. Ya itu. Kemudian selanjutnya saat Ibu nanti ini akan melakukan coaching, ada coachingnya, itu pasti Ibu memiliki rencana nih atau strategi kira-kira apa ya yang akan saya lakukan nanti biar coachingnya ini berasa nyaman, kemudian mengalir sampai akhirnya dia itu akan menemukan solusinya sendiri. Kira-kira apa strateginya ini, strategi jitunya nih? Betul ya, dalam kita melakukan coaching tentunya Pak yang harus kita lakukan itu yang tepat gitu, supaya solusi yang nanti temukan itu tepat juga. Jadi dalam melakukan coaching nanti saya akan melakukan strategi-strategi yang baik gitu, strategi-strategi jitu seperti kata Bapak tadi. Seperti menjadi pendengar yang aktif. Jadi ketika saya melakukan proses coaching, saya harus
meluangkan waktu saya seutuhnya untuk coaching saya dan mendengarkan, ya, mendengarkan dengan sepenuhnya gitu. Jangan membuat si coaching ini sepotong-sepotong bercerita. Jadi saya harus menjadi pendengar yang baik, dengarkan dan jadi bagaimana dia mengeluarkan semua unek-unek permasalahan. Jadi pertama menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua, setelah saya mendengarkan semua secara keseluruhan, secara utuh ceritanya dari Bu Tati atau yang tidak sebagai coaching, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, supaya apa? Supaya nanti Bu Tati ini bisa menemukan sendiri solusinya. Gitu. Jadi itu baru 2 strategi, Pak, ya. Yang ketiga, nanti saya akan berusaha bertindak sebagai mitra untuk Bu Tati. Jadi saya tidak menggurui Bu Tati, tidak menceramahi, tidak menjudge, tapi lebih ke jadi mitra. Jadi lebih nyaman dia berceritanya, lebih istilahnya lebih nyambung, lebih jadi sehingga dia kalau bercerita tuh lebih mendalam, tidak setengah takut ini begini gitu. Jadi lebih plong jadinya ketika dia bercerita itu. Jadi bertindak sebagai mitra itu juga penting. Baik, bagus sekali Bu strateginya. Jadi memang kadang kan tidak semua orang nih mampu menjadi pendengar yang baik. Kadang Betul sekali. baru coachingnya sepatah dua patah kata ini saya mau kasih solusi, saya mau kasih masukan seperti betul, ini. Tidak sabar, tapi tidak sabar. Itulah kita itu harus belajar menjadi pendengar yang setia. Aktif, kita dengarkan sampai selesai dulu coaching yang menyampaikan semua permasalahannya, barulah kita pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga proses coaching yang sebentar lagi akan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bapak juga telah berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum Bu, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Waalaikumsalam. Tentu saja Bu Tati, silahkan. Oh iya, obrolannya sebentar saja ya, sekitar 10-15 menit. Apa nih yang ingin diceritakan? Terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan. Gini Bu, di kelas saya itu kelas yang sangat heterogen Bu, di mana ada beberapa siswa yang sangat cepat dalam memahami materi, terus ada juga muridnya atau siswanya yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan perhatian yang khusus, gitu Bu. Oh gitu ya, jadi murid-murid di kelasnya Bu Tati ini memiliki berbagai macam karakter dan kemampuan. Selain itu ada lagi Bu yang mau diceritakan? Betul Bu. Nah ini juga terdapat beberapa siswa dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan yang berbeda dengan dalam pengajaran. Nah saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut Bu. Tetapi saya masih bingung Bu dan merasa kesulitan dalam melakukannya. Saya mengerti Bu Tati. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita saat ini? Yang saya ingin harapkan yaitu solusi dan strategi yang konkret untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar siswa dapat belajar dengan optimal Bu. Menurut Bu Tati, hal apa saja yang membuat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Bu Tati itu menjadi sulit? Menurut saya yang pertama yaitu kesulitannya itu dalam merancang materi pembelajarannya yang berbeda, seperti menggunakan materi visual untuk siswa yang visual, untuk kegiatan kinestetiknya mungkin untuk siswa yang kinestetik atau suka bergerak. Dan saya juga berpikir untuk membuat kelompok belajar agar siswa dapat saling membantu. Apa yang Ibu pikirkan bisa membantu mengatasi kesulitan-kesulitan? Saya ingin menggunakan berbagai metode pembelajaran yang berbeda, seperti menggunakan materi visual, terus menggunakan kinestetik,
dan membuat kelompok belajar kecil agar siswa saling membantu. Wow, itu ide yang bagus loh Bu Tati. Bagaimana dengan penggunaan teknologi atau alat bantu belajar lain? Nah, itu yang ingin saya coba Bu. Tapi bagaimana aplikasi pembelajaran itu perlu saya manfaatkan teknologi tersebut secara aktif dan mencari referensi yang bagus lagi Bu. Oke, jadi Bu Tati ingin merancang pembelajaran berdiferensiasi agar bisa memenuhi kebutuhan murid Bu Tati. Betul Bu. Jadi apa nih rencananya Bu Tati untuk mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama itu yang saya ingin terapkan yaitu melakukan penilaian awal untuk mengetahui kemampuan dan gaya belajar setiap siswa. Yang kedua, merancang rencana pembelajaran yang mencakup berbagai metode dan sumber belajar seperti video, Bu, permainan, dan kegiatan kelompok. Yang ketiga, mungkin saya akan membuat suatu jadwal untuk memberikan perhatian ekstra kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Wow, itu rencana yang komprehensif loh Bu Tati. Bagaimana Ibu akan mengevaluasi keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Saya akan memantau perkembangan setiap siswa melalui penilaian berkala dan refleksi mingguan. Dan mungkin juga akan meminta flashback dari siswa untuk mengetahui apa yang mereka rasakan dan apakah metode yang kita gunakan itu efektif tidak bagi mereka. Apa nih komitmennya Ibu Tati terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi menggunakan berbagai metode dalam sumber belajar. Selain itu, apa lagi? Saya juga akan terus belajar mencari cara untuk meningkatkan strategi pembelajaran agar bisa memenuhi kebutuhan semua siswa. Selain itu juga saya akan berkomunikasi dengan rutin sama siswa dan orang tua agar mendapatkan masukan atau dukungannya. Masya Allah, sekali Bu Tati. Kira-kira kapan nih hal itu bisa dilakukan? Kira-kira minggu-minggu ini kali ya, mungkin lebih cepat lebih baik Bu. Masya Allah, cepat lebih baik. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Baiklah, kita ada di penghujung coaching. Apa yang Bu Tati dapatkan dari obrolan kita ini? Saya dapatkan dari obrolan kita pada pagi hari ini yaitu saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya Bu. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu Tati semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu atas waktu yang telah saya diberikan. Mohon maaf sebelumnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching nih. Ya, saya mau menanyakan dulu nih, kira-kira perasaan Ibu tadi selama melakukan coaching itu bagaimana, Bu? Alhamdulillah, saya senang coaching saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, jadi sukses ya, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selama proses coaching tadi nih, Bu ya, nah, itu pasti Ibu memiliki catatan-catatan khusus. Kira-kira itu Ibu memiliki catatan refleksi enggak dari kegiatan coaching tadi? Tentu saja Pak, ini catatan Ya. silakan. Pertama tadi Bu Tati itu menceritakan permasalahannya karena di kelasnya itu heterogen. Nah, jadi ada muridnya yang aktif, ada yang kemampuannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Kemudian ada juga di sana ada siswa berkebutuhan khusus. Jadi Bu Tati ini berencana ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Ya. Jadi tadi sudah ada ya, Bu ya, catatannya. Nah, kemudian dari hasil coaching tadi kan itu banyak nih itemnya tentang heterogen siswa, pembelajaran dan sebagainya. Kira-kira inti dari pembahasan tadi
selama proses coaching itu tentang apa saja ini Bu poinnya, bisa dijelaskan? Oke. Pertama tadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang rencananya akan segera dilaksanakan, namun ada kendala. Kendalanya pertama ini karena belum membuat media visual. Nanti akan belajar untuk menyiapkan media visual untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual. Kemudian juga untuk anak yang kinestetik kita akan menyiapkan nanti media pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak yang kinestetik, dan juga menyiapkan waktu yang lebih banyak atau ekstra tadi katanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, Pak. Jadi selama proses coaching tadi itu di sana akan ada komitmen dan rencana tindak lanjutnya. Jadi selama Ibu melakukan proses coaching tadi, itu coachingnya sudah memiliki komitmen yang kuat belum Bu? Masya Allah, alhamdulillah Pak, tadi coaching saya itu lumayan dan luar biasa menurut saya, komitmennya sudah cukup kuat untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti itu. Karena memang Bu Tati ini merasakan pembelajaran berdiferensiasi inilah yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswanya yang heterogen tadi. Berarti rencana tindak lanjutnya apa saja nanti? Rencana tindak lanjutnya akan segera mungkin ya, minggu-minggu ini Bu Tati akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Tentu saja dengan belajar dulu menyiapkan media-media visual maupun yang untuk kinestetik atau anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi seperti itu. Kemudian dari proses coaching tadi, itu Ibu menemukan nggak harapannya dari coachingnya itu maunya seperti apa tadi? Iya, tadi coach saya itu berharap untuk bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapi, ingin menemukan sendiri gitu bagaimana nih solusinya Bu. Tadinya kan berharap saya juga bisa membantu menemukan solusi katanya. Tapi alhamdulillah dalam proses coaching tersebut tadi Bu Tati ternyata dengan sendirinya sudah ada ide-ide luar biasa gitu dari Bu Tati, keluar nih ide-ide hebatnya seperti itu. Jadi sesuai dengan pembahasan kita di pra tadi ya Bu ya, yang Ibu itu menginginkan agar coachingnya itu yang menemukan sendiri solusi. Masya Allah, luar biasa. Tentu alhamdulillah tadi Bu Tati menemukan sendiri solusinya. Jadi terjawab ya ketika proses coaching tadi. Dan Bu Tati juga tadi berceritanya itu enak lah, atau mungkin terasa ada hambatan, masih malu-malu atau bagaimana? Oke, ya awal-awalnya sih ini karena Bu Tati sendiri kayaknya bebannya lumayan berat begitu sampai di ruangan saya tadi Pak. Namun ketika begitu mulai bercerita, kemudian lama-lama santai, kemudian mengalir begitu saja ceritanya beliau, Masya Allah. Jadi tidak ada yang tersisa, sepertinya unek-uneknya keluar semua, dia keluarkan tadi itu, Masya Allah. Jadi area yang ingin dicapai dari pembahasan awal kita itu memang semua terpenuhi jadi ya, selama proses coaching ya, alhamdulillah Bu. Baik, terima kasih Bu karena tadi Bu sudah melakukan proses coaching dan akhirnya coach ini yang awalnya tadi bingung ya Bu ya. Iya. Ternyata mendapatkan solusi dari dirinya sendiri malah ya. Ya Ibu hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pematik ya. Luar biasa ini idenya Bu Tati, Masya Allah, sampai anak yang berkebutuhan khusus tuh mau dia pelajari untuk dia siapkan medianya Pak. Luar biasa, ide-idenya brilian menurut saya. Baik, terima kasih Bu. Itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan sukses selalu Ibu. Terima kasih Bapak, sukses juga untuk Bapak.